Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan dari salah satu buku Aksoro. Nah, di sana dia bercerita terkait dengan konsistensi dan resiliensi. Nah, apa itu konsistensi dan resiliensi itu? Nah, sebelum kita ke sana, dia bercerita terkait dengan bagaimana pengalamannya melakukan developing leader. Nah, ketika melakukan development leader, yang pasti, harus punya, attitude-attitude yang memang bagus, seperti attitude-attitude yang sudah pernah diceritakan sebelumnya bahwa ketika memang pencarian rekrutmen harus dimulai dari attitude dulu. Nah, attitude yang bagus, nantinya akan kita uji, pada saat, melakukan developing leader. Nah, developing leader ini kebanyakan orang salah mempersepsi, "Oh, developing leader ini, bisa sebentar kok, kemudian, bisa cepat, bisa 1, 2, 3 bulan, bisa 2 minggu dan sebagainya." Tapi pada poinnya ketika kita berbicara mengenai konsistensi dan, resiliensi, ini akan sangat susah diujinya. Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan konsistensi dan resiliensi sebagai calon leader, itu, tidak lepas dari lamanya waktu yang dibutuhkan dia supaya dia bisa, perform seperti itu. Nah, terkadang leader-leader itu akan kelihatan, yang bagus, calon-calon leader itu ketika diuji konsistensinya, seperti itu. Bagaimana dia menghadapi stresnya, apakah konsisten atau tidak. Bagaimana ketika, diuji dengan berbagai, permasalahan, apakah memang dia konsisten atau tidak, seperti itu. Dan memang terkadang ketika kita melakukan development yang cukup sebentar, itu konsistensinya tidak bisa kita ukur seperti itu. Nah, setelah memang konsistensinya bisa diukur, barulah kita berbicara mengenai resiliensi. Resiliensi ini apa sih? Resiliensi ini kalau kalau kita ibaratkan bahwa leader ketika memang mendapatkan tempaan, selain memang dia konsisten menjalankan, resiliensi ini dibutuhkan ketika dia jatuh, dia bisa memantulkan lagi, seperti itu. Jadi daya dorongnya, jadi ketika dia memang dihadapkan pada suatu masalah, dia tidak mudah menyerah dan, memotivasi dirinya sendiri. Nah, ini penting resiliensi. Jadi dia ketika ada hambatan, ketika ada, tantangan di depan, ketika ada suatu masalah yang menghadapi dirinya, eee, kemampuan resiliensi ini itu sangat dibutuhkan. Apalagi, kita tahu bahwa orang, semakin ke sini semakin, tua itu semakin usianya bertambah akan disibukkan dengan berbagai hal, salah satunya adalah keluarga. Nah, ini penting resiliensi ini. Ya, ketika memang, keluarga membutuhkan, kemudian kantor membutuhkan, kemudian salah satu yang membuat semangat, ketika, ada masalah di rumah, ada masalah di kantor, kemudian dia mampu untuk tetap, tenang, kemudian bisa memantulkan dirinya, memotivasi dirinya, sehingga dia bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini salah satu penting kenapa, konsistensi dan, resiliensi ini, eee, harus dipunyai, harus diketahui semua leader ke timnya yang akan di-develop seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu, kenapa saya, mencari, eee membuka lagi ya buku-buku terkait dengan developing leader karena memang, saat ini kita dihadapkan khususnya memang RSP, akan buka cabang di luar kota, yang paling kita cari tentu saja adalah selain karena kemampuan yang sebelum-sebelumnya adalah konsistensi dan resiliensi itu. Jadi, dalam proses-proses nanti, eee, dimasukkan pengujian-pengujian yang mengukur konsistensi dan resiliensi ini sehingga didapatkan leader-leader yang bisa konsisten dan mempunyai resiliensi. Apalagi kita tahu bahwa di luar kota kita tidak ada pengalaman,
Kemudian pasti permasalahannya juga cukup lumayan banyak terkait dengan cabang, karena biasanya ketika, kantor pusat dengan cabang itu agak berjauhan, itu yang akan menjadi, kendala seperti itu. Nah, penting di sini adalah konsistensi dan resiliensi, saat, kader baru atau saat, leader baru ditempatkan di luar kota, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.